Di warung Wangsit, malam ini Wangsit tutup lebih awal karena semuanya sudah habis dan laris manis. Wangsit sebentar lagi akan keluar bersama Jeber untuk kulaan atau belanja ke grosir, seperti membeli kopi rentengan, snack, dan lainnya. Wangsit malam ini sedang sibuk menghitung uang di laci, dan Jeber berkali-kali melihat Wangsit selalu salah hitung ketika menggunakan kalkulatornya, seperti sedang banyak pikiran saja. Harusnya Wangsit senang karena hari ini dagangannya ludes. Namun bukannya senang, raut wajah Wangsit terlihat murung. Dan Jeber mengira pasti Wangsit memikirkan Tutur yang kini sudah kembali ke rumahnya. Jujur, Jeber juga bingung harus bagaimana. Jeber sebetulnya juga kasihan pada Tutur, tapi keputusan ada di tangan Wangsit. Mas, jadi ke grosir? Jadi, kenapa? Kamu ada janji sama Jenong? Mau jalan? Enggak, tadinya sih mau keluar, tapi katanya habis Isya ada tahlil deket rumahnya. Ya sudah, kamu temenin Mas belanja. Iya Mas. Mas, Mas, kenapa dari tadi tak lihat-lihat kok lemes buai? Kenapa Mas? Apa Mas mikirin Tutur? Mikirin kejadian pas Tutur nyuci si Dimas. Belum saja menjawab, HP Wangsit berbunyi. Winda, salah satu karyawannya, menelpon. Assalamualaikum Mas. Gimana Win? Kapan balik? Maaf Mas, Winda gak bisa balik lagi. Loh, kenapa Win? Winda dilamar sama pacar Winda dan mau nikah. Hehehe, iya Mas. Ya sudah, kalau memang gak bisa. Maaf ya Mas, orang tua pacarku mau segera. Ya wes, bagus itu. Itu namanya laki-laki yang bertanggung jawab dan jantan, memberi kepastian. Tapi aku sedih Mas, gak bisa makan getas. Ya buat sendiri toh. Gak bisa, gak seenak getas buatan Mas. Mas diundang gak nih sama Jeber? Diundang lah, datang ya Mas. Insya Allah. Nanti Mas amplopin getas saja. Bener ya Mas, nanti aku kabari. Iya Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Winda terapi Mas. Iya, piye? Awakmu dewean. Waduh Mas, kelabakan aku kalau sendirian. Segera cari orang Mas, cari karyawan baru. Apa Tutur aja Mas? Tutur? Iya, Tutur. Aku merasa cocok sekali sama Tutur. Rajin, ulet, cekatan, satset-satset. Gak kayak sebelumnya. Masalah terus pilih karyawan. Mas gak ingat udah berapa kali aku berantem sama karyawan-karyawan Mas sebelum ada Winda. Ada aja yang dilakuin. Yang nyolong duit, yang males, yang kurang cepet. Pokoknya baru aku sama Winda yang cocok kerjasama. Dan yang lebih cocok lagi ya sama Tutur. Nurut kalau disuruh. Gak entar-entar. Dia itu aslinya pinter, ngerti, tapi blow on. Gak nangkep. Wangsit terdiam. Itu pun kalau Mas mau, kan Mas bosnya. Keputusan tetap aku serahkan sama bos. Bukan Mas gak mau memperkerjakan Tutur, Ber. Mas tahu Tutur sangat membantu. Mas tahu Tutur pintar, cerdas, cekatan. Tapi Mas takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Mas takut memberi harapan dan memicu dia kurang ajar sama Mas. Mas gak mau dia semakin sakit. Dia aja gak normal. Masa Mas membiarkan dia semakin gak normal dengan ngebiarin dia suka sama Mas? Ya tinggal bilang aja yang sesungguhnya. Kalau Mas itu gak suka laki-laki. Jujur aja kasih tahu dianya. Kalau dia nyatain, tolak dengan tegas. Kalau dia pintar, pasti ngerti. Kayak aku gitu loh, tegas. Seberapa kali si Jenong ngeyel tetap ku tolak. Tutur beda dengan Jenong. Perasaannya sensitif, mudah melo, bahkan lebih sensitif anak autis atau Down syndrome daripada perasaan cewek. Jadi harus hati-hati. Bahkan jika kita membentaknya, itu bisa menghancurkan beberapa sel otak yang membuat dia stres dan tantrum. Jadi susah sembuh. Itulah Mas gak berani. Wih, tahu dari mana Mas semua itu? Mas cari tahu sedikit.
Cie, itu artinya Mas perhatian juga sama Tutur, peduli juga. Jujur, Mas memang peduli, bahkan sayang, karena Mas udah nganggep dia kayak adik sendiri. Tapi Tutur malah nganggepnya lain sama Mas. Ya kalau nggak berani dan takut menyakiti perasaannya, ya pacarin aja sekalian Mas. Ngawur kamu. Kamu aja coba sendiri sama Jenong. Ih sorry. Ber, tapi Mas kok kangen ya? Lah, ancen mencela-mencele. Mas kepikiran dan kasihan lihat mukanya pas pergi ninggalin Mas. Kayak nggak tega gitu. Nggak tega kok dibiarin. Bukannya nahan dan bantu ngerayu sama Mas Jar, aku yang normal aja dengernya kecewa. Apalagi Tutur. Padahal jelas-jelas mata dan telingaku lihat dan dengar sendiri kalau Tutur itu udah mohon-mohon pengen di sini sama Mas. Berharap Mas tuh belain bantu ngomong. Tapi Mas malah diem aja. Tapi menurut Mas itu keputusan yang terbaik untuk Tutur. Terbaik menurut Mas belum tentu baik untuk Tutur, Mas. Iya, masalah. Lah, ngaku. Ku bilang apa? Kalau nggak suka, tolak aja Mas pelan-pelan. Siapa tahu dia ngerti. Belum ngomong aja udah nyerah. Udah ketakutan dia tersinggung apa enggak. Kalau dia bener-bener sayang sama Mas, pasti ngerti. Dan rayu, supaya dia mau kembali ke sini. Pasti dia seneng banget. Tapi Mbak Tutut gak bisa jauh dari Tutur, Ber. Coba dulu, belum apa-apa udah nyerah aja. Rugi Mas, kalau Mas gak bisa bawa Tutur ke sini. Aku kewalahan sendiri. Aku cocok sama dia. Gini aja, jangan dianggap baper. Anggap aja simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Toh kita sama-sama saling membutuhkan. Tutur butuh berada di sisi Mas, dan Mas butuh karyawan buat bantu-bantu. Gak digaji juga dia mau asal sama Mas. Tuh, segitu bucinya dia sama Mas. Ngawur kamu. Ya tetap digaji lah. Kamu pikir Mas sejahat itu? Mas aja rela beliin HP buat dia. Ya kali Mas gak gaji. Ya makanya, andai Tutur cewek, kalau aku jadi Mas, gak akan aku sia-siain. Karena kita merasa dihargai, dibutuhkan, dianggap istimewa, dan disayangi sepenuh hati. Kamu benar, tapi dia laki-laki. Jangan lama-lama, aku gak mau kelabakan sendiri. Ya sudah, besok pagi Mas coba telepon Mbak Tutut. Dan Mas coba ajak Tutur. Semoga dia mau Mas ajak ke sini. Pasti mau. Ya sudah, ayo siap-siap. Sekalian kita cari makan. Kamu mau makan apa, Ber? Aku pengen tahu campur, Mas. Ya sudah, buruan ganti baju. Oh, iya Mas. Kalau Tutur ntar kesini, aku tidur di kamar Winda aja ya. Mas biar berduaan sama Tutur. Biar dijilat lagi sama dia. Pengen takut gak tidur sama dia lagi? Karena gak mungkin dia mau tidur sama aku. Maunya tidur sama Mas. Kan pengen deket sama Mas. Karena aku tahu Mas orangnya gak tegaan. Rasa welas asih Mas tuh tinggi. Bahkan saat dulu ada karyawan Mas yang kurang ngajar nyolong duit aja, Mas masih baik memaafkan. Masih ngasih pesangon pas berhenti. Masa perkara Tutur aja Mas trauma? Sama-sama nyolong sih. Yang satu nyolong duit, yang satu nyolong hati Mas. Ups. Takut sih enggak. Mas juga gak tega nolak. Takut dia tersinggung. Tapi harus lebih hati-hati lagi. Dan Mas akan ngasih tahu Tutur pelan-pelan. Atur aja Mas. Tapi kalau Mas ketiduran terus gak sadar, dikrepek-krepek gimana? Pasrah sama yang di atas. Nikmati aja Mas. Sembarangan kamu. Ya, Jeber pun masuk ke kamar dan ganti baju. Sementara Wangsit mengambil batu yang ada di dalam laci tempat menyimpan duit hasil jualan. Kemudian memperhatikan batu itu sembari memutar-mutarnya. Ya, Wangsit mengingat ekspresi Tutur saat mengembalikan batu ini pada Wangsit. Tutur benar-benar kecewa pada Wangsit. Seketika Wangsit merasa bersalah. Di rumah Tutur sendiri, Mbak Tutut kini semakin pusing saja memikirkan Tutur. Itu karena setelah kembali dari tempat Wangsit, Tutur mengurung diri di kamar, bahkan tak mau makan seharian. Berkali-kali Mbak Tutut mencoba merayu dan membujuk Tutur, namun Tutur tak mau keluar. Keluar Le, makan. Dari tadi kamu kok gak makan loh. Nanti kalau kamu sakit gimana? Buka pintunya. Tok tok tok. Tutur belum lapar Mbak. Jangan nunggu lapar, nanti kamu sakit Le.
Kamu gak kasihan sama Mbak? Kamu marah ya sama Mbak? Tutur gak marah kok. Harus gimana biar kamu mau makan, Tur? Mbak beliin bakso ya kesukaanmu. Tutur belum lapar, Mbak. Nanti aja, kalau Tutur lapar, Tutur makan. Kamu tadi juga bilang gitu, tapi sampai malam gak makan-makan. Kalau kayak gini Mbak jadi serba salah, jadi bingung. Apa kamu bener-bener pengen tinggal sama Wangsit? Tutur diam. Ya sudah, kalau kamu mau kembali ke Wangsit, kembalilah. Daripada kamu kayak gini, Mbak gak akan melarang kamu lagi. Ucap Mbak Tutut mengembalikan sepiring nasi ke meja makan. Lalu Mbak Tutut yang sedih itu masuk kamar. Dan Mas Jar yang sedih melihat istrinya yang selalu gagal membujuk adiknya itu seketika mengetuk pintu kamar Tutur. Tur, tok tok tok. Buka, ini Mas Jar. Tutur seketika membuka pintunya. Makan ya, kasihan mbakmu. Mbakmu sampai ikut gak makan seharian. Gak ketelan mikirin kamu. Apalagi mbakmu lagi hamil muda. Kalau mbakmu stres, keguguran gimana? Seketika Tutur panik dan takut. Tutur gak mau Mbak Tutut sakit. Tutur gak mau Mbak kenapa-napa sama bayinya. Tutur pengen punya ponakan. Ya makanya, kasihan mbakmu. Ayo makan biar mbakmu ikut makan, oke? Tutur mengangguk. Kalau memang kamu mau kembali ke tempat Wangsit, Mas sudah ngobrol sama-sama. Dan mbakmu pasrah jika kamu mau kembali ke tempat Wangsit. Dan besok pagi, Mas Jar antar lagi. Enggak Mas, Tutur udah gak mau kesana lagi. Loh kenapa? Tutur merunduk bingung. Dan di kamar Mbak Tutut sendiri, HP Mbak Tutut sendiri berbunyi. Wangsit video call. Assalamualaikum Mbak, maaf ganggu nih malam-malam. Waalaikumsalam. Belum tidur kok, baru aja mau telepon kamu udah nelpon duluan. Gimana Tutur Mbak? Payah Wang, Mbak bingung harus bagaimana. Setelah pulang dari tempatmu, Tutur mengurung diri di kamar. Tutur gak mau makan. Ya ampun Mbak, Mbak bingung harus bagaimana. Mbak pasrah. Mana dia? Wangsit mau ngomong. Ya, Mbak Tutut pun keluar kamar dan menghampiri Tutur yang kini sedang ngobrol berdua bersama Mas Jar. Tur, ini loh, ada Mas Wangsit mau ngomong. Teriak Mbak Tutut semangat. Namun ekspresi Tutur biasa saja dan terkesan membuang muka merunduk tak mau. Tur, masih marah sama Mas? Tutur diam. Tur, Mas pengen Tutur kembali ke warung. Karena karyawan Mas gak kembali dan mau nikah. Jadi Mas butuh orang yang mau bantu Mas. Tutur mau kan balik ke warung bantu Mas? Tutur diam. Tur, ditanya itu loh, ucap Mas Jar. Tutur tetap diam. Wang, besok biar Mas Jar yang ngantri lagi pagi-pagi. Besok kebetulan teman Mas ada yang kesana. Tur, besok pagi Mas tunggu ya di warung. Tutur tetap diam. Wang, ya udah besok biar Mas Jar yang nganterin. Mbak nggak apa-apa kok, wis kadung karepe angel, arep ngandani. Iya Mbak, makasih. Ya udah besok kabari kalau Tutur udah berangkat ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Tutur masih terdiam. Tur, makan ya, bujuk Mbak Tutut. Tutur mau makan, tetapi Tutur gak mau ke tempat Mas Wangsit. Loh kenapa? Bukannya kamu kepengen banget sama Wangsit? Mbak udah legowo kok, kalau emang itu buat kamu senang. Tutur diam. Sudah, ayo kita makan dulu, ucap Mas Jar mengajak keduanya makan malam. Di depan toko grosir. Di depan toko grosir sendiri, tepat di sebuah lesehan tahu campur, Jeber melihat Wangsit kembali murung, bahkan seperti tak nafsu makan. Mas, kok diudek-udek tahu campure? Radoyan piye? Kalau nggak suka, tahu gitu tadi beli yang lain aja. Soto kek, bakso kek. Mas bingung Ber. Bingung apa lagi? Kan Mas dengar sendiri tadi Mbak Tutut sama Mas Jar bilang kalau besok pagi-pagi nganterin Tutur ke sini. Iya sih, tapi kenapa Mas ngerasa ragu ya kalau dia mau kembali? Itu karena tadi dia diem aja.
Malu-malu kucing kali, padahal hatinya seneng tuh. Yang bener kamu, Ber. Iya. Ya sudah, kita tunggu sampai besok. Iya, Mas. Ndang dipangan tahu campure. Hah, iya, nambah, Ber. Gak, warak, kenyang. Loh, itu bukannya Jenong? Seketika Jeber melihat Jenong dengan teman laki-lakinya baru saja turun dari motor dan kini masuk ke toko HP. Nong, Mas, biarin, jangan dipanggil. Kenapa? Cemburu ya? Keren tuh motor temennya. Temennya apa pacarnya? Romantis amat, Ber, masuk toko aja meluk temennya. Gak usah nyalain kompor, aku gak panas, aku gak cemburu, dan gak peduli. Yang ada cuma kesel, sebel. Katanya gak cemburu, kalau gak cemburu ngapain sebel? Ya habisnya, tadi dia katanya tahlilan. Gak bisa ngajak aku jalan malam ini, ternyata jalan sama temennya. Kan bukan siapa-siapa kamu, kenapa kamu kesel? Ya kalau gitu ngapain harus bilang gak bisa ngajak aku? Aku juga gak ngajak. Makanya sekali-kali kamu yang ngajak dia, jangan kamu aja yang maunya diajak. Tadinya sih udah ada niat, sekali-kali aku traktir dia jalan. Soalnya gak enak juga, dia sering traktir jalan. Tapi setelah tak pikir-pikir, kalau aku ngajak dia duluan, nanti dia GR, baper. Sama aja aku kayak ngasih harapan. Itu juga yang Mas rasakan pada Tutur. Takut ngasih harapan. Padahal Mas kasihan sama dia. Kok nasib kita sama ya Mas, disukai cowok? Tapi lebih ngenes aku. Kalau Mas masih mending, banyak cewek yang mau. Kalau aku lebih apes, gak ada cewek yang mau sama aku. Oh iya, Tika. Iya, cewek yang nganterin Tutur ke warung. Waduh, Mas suka sama dia? Masih bocil Mas, mana mau sama om-om? Namanya juga usaha, sepertinya kita dipertemukan lewat Tutur. Emang Mas sudah deketin? Ini baru mau coba, kali aja berhasil. Mas mau coba chat dia sekarang. Jadi iri. Belum dibales, Ber. Kayak aku, gak dibales-bales. Tak tunggu sampai seminggu juga tetap gak ada notif. Apes. Di counter HP sendiri, Jenong yang sedang menemani temannya menservis HP itu tiba-tiba syok saat Jeber tiba-tiba mengirimkan pesan berupa fotonya yang sedang masuk ke toko HP sembari merangkul temannya. Mohomo, cari tahlil, tiba nih. Wo, ancen it. Seketika Jenong tertawa, lalu keluar toko mencari Jeber. Dan kalau dilihat dari foto, harusnya posisi Jeber berada di lesehan tahu campur. Tapi mana dia? Mengapa tak ada? Emang tahlil, terus pulangnya langsung nganter teman servis HP. Sopo takon, gak ada yang nanya. Ngasih tahu, kamu di mana? Di warung lah, masa ngehomo? Tunggu, abis ini aku kesana. Gak usah, ngantuk aku, bodo amat. Mas Wangsit wis turu, lawangnya wis tak kancingi. Metu mburi, asu. Di warung Wangsit sendiri, Wangsit tumben belum kembali. Padahal jelas-jelas Wangsit capek. Saking ramenya warung, Wangsit malah nongkrong di warung depan yang masih buka bersama pemilik warung dan salah satu warga sekitar. Dan Jeber yang lelah itu menelpon Wangsit. Kenapa, Ber? Masnya apa? Jari ngantuk. Gak tahu nih, tapi belum pengen tidur. Makan kacang hijau sembari nunggu balasan Tika. Masih aja ngarep. Aku ngantuk nih, buruan. Mau aku tutupin semua? Tutup aja, duluan aja tidur. Mas masih belum mau tidur. Ya udah. Di warung depan sendiri, Wangsit seketika terkejut ketika Tika akhirnya membalas pesannya. Lagi ngapain Tika? Pesan Wangsit sejam yang lalu. Ini Mas Wangsit apa Tutur? Mas Wangsit. Oh, Tika baru pulang dari tugas kelompok Mas. Tutur mana? Wangsit sempat terdiam. Tutur pulang ke rumahnya, tapi besok kesini lagi. Oh, salam ya sama Tutur. Iya, nanti Mas salamin. Mas, Jeber ada? Nong, ada, tapi gak tahu udah tidur apa belum. Aku bangunin. Iya, temuin sana. Tidur di warung aja, Nong. Oke. Ya, Jenong pun menaruh motornya di warung depan. Dan begitu Jenong sampai, Jenong masuk lewat pintu belakang dengan pelan-pelan. Dan begitu berhasil masuk, Mas,
tutup lagi, kunci pintunya, biar Jenong gak bisa masuk. Udah masuk kok. Bah, ucap Jenong masuk kamar. Wah, kampret. Udah dibilangin aku ngantuk. Ngapain kesini? Katanya ngantuk, kok belum tidur, malah main game. Orang aku nunggu Mas Wangsit pulang kok. Gak usah ditunggu, Mas Wangsit masih lama. Aku mau nginep sini. Hah? Haho. Gak mau, mending kamu pulang sekarang. Ih, kok ngusir? Yang punya warung aja gak ngusir. Tenang aja, aku gak ngapa-ngapain. Mana bisa dipercaya? Yah, kalah. Kamu sih. Berarti kurang suhu. Enak aja. Kalau kamu emang suhu, aku punya game. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan traktir kamu. Beneran? Iya. Game apa? Game pelangi. Emang ada? Ada. Sini, download dulu. Ya, Jenong pun mendownloadkan di HP Jeber. Game apa sih? Seru pokoknya. Nih, login dulu. Buset, game apaan nih? Baru masuk aja, penampakannya udah kayak gini. Gak mau ah. Game apaan nih? Game homo. Sengaja kamu ya? Dak Jeber shock. Ya gimana gak shock? Baru masuk aja, udah dikagetin dengan karakter-karakter animasi cowok-cowok kekar. Dengan titit menggelantung-lantung panjang-panjang. Bahkan ada sebuah klip yang memperlihatkan 2 karakter adegan fight. Tapi yang kalah di gengbeng, sungguh di luar nalar. Cuma game, kenapa baper? Game lain aja. Berarti kamu gak ahli dalam semua game. Ya tapi gak gini juga kampret. Gamer sejati gak akan terpengaruh. Yang ada dalam benaknya bagaimana mengalahkan musuh. Dan yang dipikirannya adalah menang. Menang dan menang. Lagian kenapa kamu baper? Kalau baper, itu artinya... Yaudah. Tapi besok traktir aku ngopi di kafe lagi ya. Siap sayang. Caranya gimana? Katanya gamer, masa gak ngerti? Ya tahu, tapi ini temanya gimana? Ini aja. Kamu karakter top, aku karakter bot. Kita sama-sama memiliki misi pencarian sebuah batu permata. Dan untuk menemukan sebuah permata itu, kita harus melewati rintangan bermacam-macam, monster-monster cabul yang akan menghadang kita. Kalau kita gagal, kita akan dicabuli oleh monster-monster itu, seperti yang ada di karakter itu. Oke, deal. Untung aja aku yang top, karakternya ganteng. Tapi gak kegedean tuh tititnya. Kalau yang monster sih wajar. Tapi kalau yang top kan manusia, masa tititnya gede? Ra umum, kayak Dintop tawon. Terus panjangnya kayak singkong lagi. Ini lagi yang karakter botnya. Cowok, tapi kok pantatnya gede banget. Kayak tumor. Aneh. Siap. Go. Fight. Ya, keduanya pun terlihat serius bermain. Karakter bot lebih dulu berlari dan top terus mengejar. Hingga di tengah jalan, bot dihadang oleh salah satu monster besar. Bot berusaha melawan dan berhasil. Lalu top mengejar bot. Namun kini, giliran top yang dihadang monster. Top tak mau kalah dan berhasil melumpuhkannya. Dan lanjut mengejar bot. Hingga saat keduanya bertemu, keduanya menemukan jalan buntu. Dan lagi-lagi dihadang oleh banyak monster. Mau tak mau, keduanya bekerja sama menghajar semua monster itu. Bot terlihat kewalahan dan hampir digengbeng oleh monster-monster itu. Namun Top kali ini membantunya menghabisi monster-monster itu. Dan begitu berhasil, sebuah pintu terbuka. Sebuah cahaya bersinar menyilaukan Top dan Bot. Dan Top dan Bot saling menatap. Lalu keduanya mengangkat pedang dan berperang. Hendak rebutan batu permata itu. Baik Jenong maupun Jeber terlihat serius. Sampai Jeber tak menyadari jika Wangsit tersenyum mengintip dari tirai. Namun Jenong kenotis. Lalu Wangsit mengacungkan jempolnya dan tidur di tikar. Top hampir mengalahkan Bot. Bahkan pedang di tangan Bot jatuh terhempas akibat sabetan pedang Top. Namun Bot seketika loncat dan mengambil batu permata itu dan... Bot menelannya. Top panik. Top marah sehingga muncul opsi bertuliskan fuck mouth. Jenong tertawa saat Jeber menatapnya aneh. Lalu titik karakter Top tiba-tiba membesar dan memanjang hingga kemudian
Slep. Titit itu seperti senjata yang masuk ke dalam mulut bot dan menyogrok-nyogroknya. Bermaksud agar batu permata itu bisa keluar. Bukannya keluar, malah tertelan masuk ke tenggorokannya hingga lambung. Tubuh bot bercahaya akibat sinar batu permata yang kini berjalan melewati usus. Top sengaja mendorongnya bermaksud mengeluarkannya lewat lubang anus. Dan begitu sampai anus, cahaya itu berhenti. Bot menutup rapat lubangnya. Dan Top yang murka itu kini mengangkat tubuh bot yang lemas, menyandarkannya di batang pohon dan set. Jeber terlihat serius, namun wajahnya seperti menahan sesuatu saat titik karakter Top itu menembus anus bot. Apalagi ekspresi kedua karakter itu, Top dan bot terlihat menikmati. Jeber mulai gelisah, yang membuat Jenong penasaran. Kenapa, Ber? Iki jane game apa bokep? Kenapa emangnya? Aku ngaceng. Kok bisa? Ya mbok padahal podolan nangi. Ah, siap-siap dong. Kalah kamu. Cerok. Wah, menang. Teriak Jeber saat batu permata itu akhirnya keluar dari lubang anus bot beserta dengan lelehan cairan kenikmatan keduanya. Yo, besok tak traktir. Sekarang tidurlah, udah malam. Gimana mau tidur? Manokku masih bangun. Bentar, aku ke kamar mandi dulu. Sini, aku bantu. Moh, sini. Ojo Nong, gak mau. Jangan kurang ajar kamu ya. Shh, ada Mas Wangsit tidur. Emang Mas Wangsit udah pulang? Udah tidur di depan, makanya diem, jangan berisik. Nong, aku normal. Jangan macem-macem kamu. Iya, kamu normal dah. Aku yang gak normal. Aku cuma mau bantu ngeluarin aja kok, gak lebih, sumpah. Ucap Jenong menahan tubuh Jeber. Jeber yang hendak menghajarnya itu tak mampu karena tubuhnya lebih kurus dari Jenong. Aku bisa keluarin sendiri. Ah, lama kalau sendiri. Enak dibantu dikeluarin. Udah deh, diem. Diem gak? Set. Teriak Jeber saat tangan Jenong berhasil masuk mengeluarkan titik Jeber. Akhirnya, aku bisa lihat punyamu juga, Ber. Ternyata bener, orang kurus barangnya bagus, bukan mitos. Gedenya sih gak seberapa, tapi panjangnya itu loh, mirip karakter Top. Col, lepas. Keras gitu masa dilepas? Ucap Jenong sembari mengelus-elus manuk Jeber, sehingga Jeber tak kuasa menahan dan membatin dalam hati. No, mano, waduh noh, iku lanang dudu wedok. Ngapain kamu ngaceng sih? Bikin malu aja. Nong, mau apa? Jangan, stop. Awakmu rong sikatan, kuman, pasti belum gosok gigi. Wangi kan mulutku? Iya sih, tapi Nong, nikmati aja ya. Bentar kok. Ujungnya aja, jangan ke bawah-bawah. Kepalanya aja ya. Aduh. Entah apa yang Jeber rasakan saat ini. Yang jelas, Jeber terlihat ngilu saat ujung kepala titiknya masuk ke mulut hangat Jenong. Tak hanya menghisapnya dengan lembut, apalagi ketika ujung lidah Jenong mencoba membuka lubang saluran kencing Jeber dan menusuk-nusukkan ujung lidahnya, sembari tangan Jenong menaik turunkannya. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Gimana, Ber? Cotako, ucap Jeber gengsi padahal nikmatnya gak mufakat. Kenapa, Ber? Mboh. Nong. Bisa agak turun dikit gak ngemutnya? Dikit aja. Tadi katanya kepala doang. Sekarang. Oh, kok enak, Nong? Aduh, enak. Semakin jeru, semakin ngilu, ucap Jeber kini meracau dan menekan kepala Jenong tanpa malu, yang membuat Jenong semakin semangat. Ya, Jenong kini tak hanya menghisap seluruh permukaan batangnya, tapi juga mengkokop kedua Jeber. Bahkan Jeber kini bergerak menaik turunkan pantatnya, menyogrok-nyogrok kerongkongan Jenong, sampai Jenong susah nafas. Tapi tetap ia tahan karena ingin memuaskan Jeber dan ingin menaklukkan hatinya. Hingga kemudian Ber, Nong, waduh, Mas Wangsit. Seketika Jeber memasukkan kembali manoknya, dan begitu Wangsit menghampiri keduanya. Set. Kenapa, Nong?
Kamu Anu mas, jenong keselak nyamuk, ucap Jeber panik. Kok bisa? Ya soalnya tadi pas habis main game ketiduran. Kamu sih kalau tidur jangan mangap, kan nyamuk masuk, tuh gigit kerongkonganmu. Bentol-bentol dah tuh tenggorokan, ucap Jeber yang membuat Jenong menahan tawa, yang membuat Wangsit jadi bingung. Mas, minta minum mas. Ya ambil sendiri. Ngopi tah? Aku mau buat teh aja. Ting, ucap Jenong keluar kamar setelah mengedipkan mata pada Jeber yang kini amat malu dan ngedumel sendiri. Aduh, apa yang barusan aku lakuin? Opo? Kene wis, kene. Tapi kok rasane ngilu-ngilu enak yo. Astagfirullahaladzim, jokoku direbut pokso mbek Jenong. Asu. Ber, mau teh? Tak buatin ya, teriak Jenong dari luar kamar. Namun Jeber yang malu itu pura-pura tidur dan malas meladeninya. Jenong dan Mas Wangsit pun begadang berdua. Di rumah Tutur sendiri, pagi-pagi ketika setelah subuh, Tutur menghilang dan Mbak Tutut panik. Namun ketika berlari ke dapur, makanan sudah siap terhidang. Tapi kemana Tutur? Mas, Tutur hilang mas, teriak Mbak Tutut panik. Mbak, teriak Tutur muncul dari pintu belakang dapur. Tur, kamu dari mana? Bikin Mbak panik aja. Tutur habis memanjat ke kelapa muda di belakang. Kan Mbak Tutut lagi hamil, harus banyak-banyak minum air kelapa muda. Makasih ya Tur, kamu ternyata perhatian sama Mbak. Mbak tuh panik, kamu pagi-pagi hilang, tapi kok makanan udah siap. Iya, Tutur kasihan Mbak mual-mual terus, jadi biar Tutur yang masak, biar Mbak gak kecapean. Nanti kalau udah hamil tua, baru Mbak boleh beraktivitas sering-sering. Kalau masih hamil muda, takut Mbak keguguran kayak tetangga sebelah. Tutur pengen punya keponakan. Makasih ya Le, kamu memang anak yang baik. Dan maafin Mbak ya selama ini selalu egois dan mengekang kamu. Tapi itu semua Mbak lakukan karena Mbak sayang sama kamu. Iya Mbak, Tutur tahu kok. Ya sudah, Mbak senang kalau kamu ngerti. Kalau gitu sekarang kita sarapan ya, terus kamu siap-siap. Kemasi barang-barangmu lagi, karena pagi ini Mas Jar akan nganterin kamu kembali ke warung Wangsit. Setelah Mbak pikir-pikir, Mbak gak apa-apa kok. Ada waktunya Mbak harus melepas kamu, supaya kamu semakin dewasa dan belajar mandiri. Mbak, Tutur gak mau ketemu Mas Wangsit lagi. Hah? Maksud Tutur di sini aja, jagain Mbak. Oh, Mbak gak perlu dijagain. Ada Mas Jar, ada Paman Bibi di sini. Jangan khawatirkan Mbak. Bukannya kamu sudah lama pengen bareng-bareng sama Wangsit. Ini kesempatan. Lagi pula Wangsit bener-bener butuh kamu. Dia bilang sama Mbak kalau kamu di sana sama sekali gak ngerepotin, malah membantu. Mbak jadi seneng dengernya. Mbak bangga sama kamu. Jadi Mbak gak masalah kalau kamu ikut Wangsit. Mbak gak apa-apa kok di sini. Tutur gak mau Mbak. Loh, kenapa berubah? Tutur diam. Ada apa Tur? Cerita sama Mbak. Ada apa? Ini tumben loh. Pasti kamu gak betah karena di sana dingin ya. Beda sama di sini. Tutur tetap diam. Apa kamu di sana dibully? Tutur menggeleng. Terus kenapa Tur? Tutur tak menjawab. Ya sudah kalau gitu. Ntar Mbak bilangin Wangsitnya. Sekarang kita sarapan ya. Iya Mbak. Tutur pecahin dulu kelapa mudanya biar langsung diminum sama Mbak habis makan. Makasih ya Le. Di warung Wangsit sendiri, pagi ini Jeber bangun telat. Dan ketika bangun, Wangsit dan Jenong sudah tak ada di warung. Jeber seketika menelpon Wangsit. Mas, di mana? Ya di pasar lah. Kok gak bangunin aku? Kasihan kamu capek. Terus Jenong ya udah pulang. Oh gitu. Ya udah, aku bikin lontong sama masak nasi dulu. Iya. Di pasar sendiri, Wangsit kini sedang berbelanja sendiri. Dan ketika melewati bakul lupis, Wangsit seketika mengingat Tutur. Wangsit teringat saat Tutur meminta jajan lupis pagi sebelumnya. Dan ketika ia sedang melamun, Le,
dewean, adikmu ndi? Sapa bapak-bapak tua yang tiba-tiba menghampiri Wangsit dan menanyakan tutur pada Wangsit. Oh, Pak, adik saya nggak ikut. Oh, arek pinter. Nggih Pak, suwun, ucap Wangsit saat bapak-bapak tua itu menepuk pundak Wangsit lalu pergi. Ya, Wangsit pun membelikan jajan untuk Jeber dan untuk dirinya sendiri. Lalu sembari mengantri, Wangsit yang rindu dan terus-terusan kepikiran tutur itu mencoba memvideo call Mbak Tutut. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Wang. Gimana tutur Mbak? Berangkat jam berapa sama Mas Jar? Wang, maafin Mbak ya, tutur. Kenapa Mbak? Tutur gak mau ikut kamu lagi. Dek. Seketika Wangsit terkejut. Mana dia Mbak? Aku mau ngomong. Di boto-botoan, biasa ngebong boto sama Pak Le. Aku mau ngomong sama dia. Ya, bentar ya. Ya Mbak. Ya, Mbak Tutut pun berjalan ke belakang rumah dan menghampiri Tutur yang kembali mengangkut-angkut botol lagi. Dan dari jauh, Wangsit dapat melihat Tutur yang sedang memindahkan batu bata ke atas pickup. Tur, ada Mas Wangsit pengen ngomong. Oh, Mbak, Tutur sibuk, ucap Tutur terlihat menghindar dan kini berjongkok di bawah pohon bambu. Dan Mbak Tutur mencoba untuk merayunya. Sebentar aja loh, kasihan Mas Wangsitmu. Ayo. Tur, kenapa gak mau balik sama Mas? Balik ya Leh, Mas repot gak ada kamu. Kasihan Mas Jeber juga, butuhin kamu. Tutur masih marah ya sama Mas? Tutur menggeleng. Kalau gak marah, kenapa gak mau kesini? Tutur diam. Tutur beneran gak kepengen balik lagi sama Mas? Tutur diam. Tutur udah gak sayang lagi ya sama Mas? Tutur tak menjawab, namun air matanya menetes. Ya sudah, kalau Tutur gak mau, Mas Wangsit gak akan maksa. Tur, jawab, Mas Wangsit nanya itu loh. Tutur tak menjawab, malah menangis sesegukan. Duh, maaf ya Wang. Gak apa-apa Mbak. Kalau begitu Wangsit mau lanjut persiapan buka warung. Udah kesiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tutur bingung ketika adiknya menangis terseduh-seduh. Mbak Tutur gak ngerti kenapa Tutur tiba-tiba gak mau kembali ke sana. Padahal jelas-jelas cita-citanya selama ini adalah bisa dekat bersama Wangsit. Di warung sendiri, Jeber yang baru saja membuka warung itu sembari menunggu Wangsit datang, Jeber kini menyapu halaman dan menggelar tikar. Dan ketika sedang menggelar tikar, piwit, seketika Jeber menoleh saat Jenong bersiul menyapanya dari tempat parkir dan memanyunkan bibirnya menggoda Jeber. Seketika Jeber melengos dan masih malu-malu mengingat semalam. Hingga kemudian Wangsit pun datang. Namun datang-datang ekspresinya seketika berubah lemas, letih, lesu, dan tak bersemangat. Ini pasti ada yang gak beres. Entah kenapa Jeber belum pernah melihat bosnya bersikap mellow seperti ini. Dan perubahan sikap Wangsit itu baru ketika ada Tutur. Jeber yang penasaran itu langsung menghampirinya. Mas, ada apa? Ber, sepertinya Tutur benar-benar kecewa sama Mas. Emang Mas udah telepon sama dia? Dia bilang apa? Dia gak mau ngomong sama Mas. Sepatah kata pun gak ada. Lah terus? Mbak Tutut bilang, Tutur gak mau balik ke sini. Apa? Wah, aku payah iki kerja sendiri. Lebih baik kamu bantu Mas cari karyawan pengganti Winda. Mau Mas, aku lebih cocok sama Tutur. Belum ada yang aku temuin sesat-sesat dia. Malam hari kemudian, malam hari ini di rumah Tutur sendiri, Tutur sendirian dan sedang berjaga di rumah. Itu karena Mbak Tutut dan Mas Jar sedang keluar ke bidan untuk mengecek kandungan Mbak Tutut. Dan Tutur sendiri kini sedang sibuk menyetrika baju. Dan begitu sedang menyetrika, tiba-tiba saja ada kupu-kupu masuk ke rumah.
Tutur pun yang heran itu mencoba menangkap kupu-kupu itu. Namun kupu-kupu itu terbang ke belakang ke dapur lalu tiba-tiba menghilang keluar. Mitosnya, kalau ada kupu-kupu masuk rumah akan ada tamu. Tapi siapa? Hingga kemudian, sebuah batu tiba-tiba saja menggelinding dari pintu dan berhenti tepat di kaki Tutur. Disusul suara langkah kaki yang terdengar dari pintu dan berjalan menghampirinya. Mas Wangsit,